Hai kawan-kawan, bersama Rin di sini, dan pada hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang satu kelompok pendaki pegunungan bersalju di masa ketika Uni Soviet masih berdiri. Dan sampai sekarang pun kisah ini masih menjadi sebuah misteri karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak kira-kira apa yang terjadi kepada sekelompok pendaki gunung bersalju ini. Nah, cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Igor Dyatlov yang merupakan seorang pemuda pintar yang juga adalah seorang pecinta alam liar. Lahir pada tahun 1936 dekat Sverdlovsk atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Yekaterinburg. Pada saat dia masih anak-anak, Dyatlov sudah dapat membuat radio sendiri dan adalah seorang anak yang sangat menyukai berkemah. Ketika negara Soviet kala itu meluncurkan satelit Sputnik di tahun 1957, berkat kepintarannya ia pun dapat membangun sebuah teleskop dengan maksud agar dia dan teman-temannya dapat melihat satelit tersebut berjalan di langit malam. Pada saat itu ia sudah menjadi seorang pelajar di bidang engineering atau teknik mesin di Institut Politeknik Ural atau IPU, yang adalah salah satu universitas teknik terkemuka di Soviet. Di akhir 1958, Dyatlov mempunyai rencana untuk mengadakan sebuah ekspedisi musim dingin yang akan menjadi contoh akan keberanian dan semangat dari seorang generasi baru Soviet. Sebuah ambisi untuk melakukan perjalanan ski selama 16 hari yang akan melintasi negara di bagian Ural, daerah pegunungan utara selatan yang memisahkan Rusia Barat dari Siberia dan Eropa dari Asia. Dan untuk memulai rencananya, ia pun mengirimkan proposalnya ke IPU di klub olahraga yang kemudian langsung disetujui. Rencana perjalanan Dyatlov meliputi 350 mil utara Sverdlovsk atau Yekaterinburg, yang merupakan daerah teritorial suku Mansi, yang merupakan suku asli daerah setempat. Suku Mansi berhubungan dengan orang Rusia pada sekitar abad ke-16 ketika Rusia melebarkan kekuasaannya ke Siberia. Walaupun sebagian besar suku Mansi dipengaruhi oleh budaya Rusia, tetapi mereka masih berusaha melanjutkan gaya hidup semi-tradisional, baik itu berburu, memancing, atau menggembala rusa kutub. Tim Dyatlov akan berski sepanjang 200 mil di rute yang belum pernah dilakukan oleh orang Rusia sebelumnya. Gunung-gunung di sana relatif ramah dan lebih bulat. Lereng tandusnya tercipta dari luasnya pepohonan cemara dan juga pohon betulah, yang akan menjadi tantangan